Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari UMKM-nya ini. Nah, nama usahanya ini adalah Dapur Muci. Dengan bidang usahanya yaitu usaha kuliner, yaitu jasa boga dan juga produksi makanan berupa makanan catering. Alamatnya di Jalan Ikan Balumba, nomor 27, Kota Probolinggo. Nah, bentuk usahanya itu yaitu UMKM perorangan yang dilaksanakan oleh keluarganya sendiri. Dengan deskripsi singkatnya, Dapur Muji ini merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya jasa penyedia makanan untuk acara seperti tumpeng, nasi kotak, atau snack box. Selain itu, Dapur Muji juga memproduksi dan juga menjual kue basah setiap hari ke toko-toko sekitar. Dengan visinya yang pertama yaitu ada menjadikan penyedia catering terpercaya dengan cita rasa rumahan dan pelayanan yang profesional. Dengan misinya yang pertama menyediakan makanan berkualitas dan juga higienis, yang kedua memberikan pelayanan tepat waktu dan juga sesuai dengan pesanan, yang ketiga menjalin kerjasama berkelanjutan dengan pelanggan dan toko mitra. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan tentang lini bisnis dari UMKM Dapur Muci sendiri. Nah, yang pertama itu ada posisi industrinya dan juga subsektornya. Industri utamanya itu merupakan F&B atau food and beverage. Nah, subsektornya yaitu ada catering service, yaitu penyediaan makanan untuk acara seperti tumpengan, nasi kotak, snack box, prasmanan kecil, dan lain-lain. Dan juga yang kedua ada bakery, production, and perishable cakes, yaitu merupakan produksi kue basah untuk penjualan harian ke toko-toko. Nah, jadi intinya Dapur Muji ini beroperasi di dua segmen yang saling melengkapi, satu berbasis pesanan event melalui pesanan tertentu dan juga satu penjualan ke continue atau retail ke toko-toko. Dan yang kedua, ada model bisnisnya. Nah, model bisnisnya sini ada itu job order dan juga continuous sales, atau ini bisa jadi gabungan. Job ordernya itu yang pertama, itu ada pesanan sesuai dengan request dari acaranya. Produk dibuat berdasarkan spesifikasi pelanggan seperti menunya, jumlah, dan juga waktu pengirimannya. Sering ada pembayaran DP dan juga pelunasan, lead time variable, butuh perencanaan bahan dan juga tenaga. Produksi episodik, volume besar tapi tidak terus menerus. Nah, yang kedua ada continuous sales, penjualan harian ke toko. Produksi berulang setiap hari atau multi hari dengan pola permintaan relatif stabil. Penjualan sering dalam berupa jumlah yang kecil per toko, bisa berupa konsinyasi atau juga piutang. Membutuhkan manajemen persediaan produk, jadi freshness dan juga rotasi stoknya. Perkenalkan, saya Risha Firdaus dengan MP Mahir 039. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai transaksi keuangan yang muncul untuk UMKM Dapur Muji. Jadi yang pertama itu ada transaksi pendapatan, di mana transaksi pendapatan ini kita dapat dari penjualan tunai dari kue dari toko ke toko, kemudian ada penjualan pesanan catering. Nah, biasanya itu bisa dari biaya DP maupun pelunasannya, dan pendapatan lain-lain itu seperti biaya antar maupun delivery. Kemudian yang kedua yaitu ada transaksi pengeluaran atau biaya. Nah, di sini untuk transaksi pengeluaran itu biasanya yang pertama ada untuk pembelian bahan baku seperti beras, daging, telur, tepung, dan juga bumbu. Kemudian yang kedua ada pembayaran gaji karyawan dapur dan kurir. Yang ketiga ada pembayaran listrik, air, gas, dan biaya operasional lainnya. Dan yang keempat ada pembelian peralatan dapur seperti kompor, loyang, kotak makan. Dan yang terakhir yaitu ada biaya kemas dan transportasi. Masih dengan transaksi keuangan yang muncul dalam Dapur Muji, selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai transaksi aset dan juga modalnya, di mana untuk transaksi aset dan juga modal ini berasal dari pembelian peralatan masak seperti aset tetapnya, kemudian penambahan modal dari pemiliknya, dan juga penarikan pribadi oleh pemilik atau prive. Kemudian yang keempat ada transaksi kas dan juga bank. Di sini dari setoran tunai ke rekening, kemudian pembayaran melalui transfer, dan juga pengeluaran tunai kecil atau yang disebut dengan kas kecil. Lalu ada penempatan jahir, itu udah ada 4 jenis penerapannya. Di kelompok kami itu lakukan untuk menggunakan aplikasi jahirnya. Yang pertama ada pencatatan transaksi harian, penjualan dan pembeliannya itu. Kedua, pencatatan biaya produksi catering. Ketiga, pengelolaan kas dan bank. Keempat, laporan laba rugi dan posisi keuangannya. Untuk chart of account catering Dapur Muji ini ada aset lancar. Aset lancar itu meliputi cash on hand, cash in bank, biaya utang usaha toko mitra itu,
persediaan bahan baku, terus persediaan gas atau produk jadi, perlengkapan dapur. Untuk aset tetapnya itu berupa peralatan dapur, kendaraan operasionalnya, terus bangunan, akumulasi penyusutan, peralatan dapur, akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya, card of akun dari catering dapur Meiji. Untuk wajibannya ada utang usaha, utang gaji atau beban yang masih harus dibayarkan. Nah, pendapatan dari catering dapur Muji itu ada pendapatan penjualan catering, terus selanjutnya ada pendapatan penjualan kue, dan terakhir ada pendapatan lain-lain. Nah, untuk modal dari catering dapur Muji itu modal, dapur Muji, dan brief. Nah, untuk beban-bebannya ada beban bahan baku, beban gas dan listrik dapur, ada beban air dan kebersihan, ada beban transportasi atau bensin motor, ada beban kepasan atau perlengkapan dapur, ada beban perawatan peralatan dapur, dan terakhir ada beban penyusutan peralatan dapur. Yang terakhir ada laporan akhir zahir. Jadi dengan akun-akun yang telah dibuat tadi untuk UMKM catering dapur Muji, ada 4 bentuk laporan akhir yang dihasilkan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi dari catering dapur Muji. Yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca dari dapur Meiji. Yang ketiga ada laporan arus kas dari dapur Meiji, dan keempat adalah daftar piutang dan persediaan dari dapur Meiji. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.